Nama aku Michael, aku lulusan Universitas Ciputra, jurusan International Business Management, lulusan tahun 2016. Kesibukanku sehari-hari aku kerja di company yang bergerak di bidang forwarding. Selain bekerja di company, aku juga aktif trading di Valburi. Karena waktu kuliah itu aku diajarin dunia pasar modal sama pasar derivatif juga. Pasar derivatif itu lebih cocok untuk trading, sedangkan kalau pasar modal itu lebih cocok untuk investasi. Sebenarnya itu kembali ke kita masing-masing ya. Kenapa orang-orang anggap trading itu bisnis yang, atau bahkan banyak yang anggap itu gambling. Sebenarnya kita bisnis sendiri pun bisa dibilang gambling. Ketika kita buka usaha, misalnya nih mau jual let's say ayam goreng, kita kan pasti gambling, ini bakal laku apa enggak. Atau teman-teman bisa lihat keseharian sekarang lah, bahkan banyak usaha yang tutup akhirnya ya kan. Nah, tradingnya sama kayak bisnis biasa sebenarnya. Yang membedakan ini judi apa enggak, itu terletak dari kita handle resikonya. Kenapa dianggap negatif? Karena menurut aku sih kurangnya edukasi ya di orang Indonesia tentunya. Itu kurang banget edukasinya. Orang Indonesia ini tipe yang following ya kan. Kayak contohnya ada hype cryptocurrency kemarin, Bitcoin dan lain-lain, orang-orang langsung ikut tanpa tahu produknya apa. Sama kayak trading, kebanyakan orang itu hanya tergiur soal keuntungannya yang didapat, tapi tidak pernah tahu gimana caranya. Nah, kalau misalnya kita dapat edukasi yang bagus, kita ngerti caranya, sebenarnya sih nggak ada yang negatif soal trading. Kalau seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan kondisinya lagi susah, pandemi, ekonomi lagi turun, otomatis lapangan pekerjaan juga pasti turun. Nah, trading derivatif ini salah satu bisa dibilang solusi ya buat kita. Sebenarnya kalau mungkin di ibaratnya di negara lain udah umum kali ya trading kayak gini. Cuman memang di Indonesia masih tabu tadi. Nah, aku bisa bilang potensial ya, karena trading ini tidak terpengaruh sama kondisi ekonomi gitu. Memang ibaratnya dalam kita menentukan jual beli memang terpengaruh oleh kondisi negara. Cuman ibaratnya dalam bisnisnya sendiri itu nggak terpengaruh gitu. Itu yang bikin dia potensial. Lalu kenapa aku bisa bilang ini masih potensial? Karena makin lama ekonomi kita atau ekonomi dunia itu kan lebih ke digital semuanya ya. Artinya bakal lebih banyak AI, banyak robot yang bisa gantiin manusia. Artinya lagi pasti lapangan pekerjaan juga makin tipis ibaratnya. Nah, trading ini kita bisa lakukan secara mandiri. Jadi ibaratnya kita nggak terpengaruh lah kalau misalnya nanti makin lama ibaratnya pekerjaan digantikan oleh AI atau robot, kita masih ada peluang di trading.